Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Rahmadani Hidayat dari absen 3. Saya Sindegina Zaskia dari absen 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang konflik yang berada di Libya. Check it out. Topik yang akan dibahas yang pertama adalah latar belakang, yang kedua jalan penangkapan Gaddafi, yang ketiga akhir Gaddafi, dan yang keempat setelah kematian Gaddafi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang konflik di Libya. Konflik di Libya dimulai akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan otoriter Muammar Gaddafi yang berkuasa sejak 1969 setelah menggulingkan Raja Idris I. Gaddafi menjalankan pemerintahan sentralistik dan autokratik selama lebih dari 4 dekade. Walaupun berhasil meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor minyak dan membangun infrastruktur, ia juga dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan oposisi, dan pembatasan kebebasan. Ketidakpuasan yang berkembang terkait dengan kesenjangan ekonomi, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan pembatasan kebebasan politik akhirnya memicu gelombang protes yang terinspirasi oleh peristiwa Arab Spring. Di negara-negara Arab lainnya, protes dimulai pada Februari 2011 di kota Benghazi dan dengan cepat berubah menjadi pemberontakan bersenjata melawan rezim Gaddafi. Selanjutnya adalah jalan penangkapan Gaddafi. Pemberontakan yang dimulai pada Februari 2011 direspon dengan kekerasan oleh pasukan Gaddafi yang menggunakan senjata berat dan kekuatan militer lainnya untuk menekan demonstrasi. Tindakan represif ini menyebabkan banyak korban jiwa. Sebagai reaksi, berbagai kelompok pemberontakan mendirikan Konsil Nasional Transisi untuk menggantikan pemerintahan Gaddafi. Pada Maret 2011, PBB mengeluarkan resolusi yang memungkinkan intervensi militer dari negara-negara barat, termasuk negara Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, untuk melindungi warga sipil. Negara-negara tersebut melancarkan serangan udara terhadap pasukan Gaddafi, mendukung pemberontakan yang berusaha merebut kendali atas kota-kota besar di Libya. Pada Agustus 2011, pasukan pemberontakan berhasil merebut ibu kota Tripoli, dan pasukan Gaddafi mulai terdesak. Gaddafi yang sudah melarikan diri akhirnya ditemukan di kota kelahirannya, yaitu Sirte, pada Oktober 2011 setelah bersembunyi selama beberapa bulan. Kemudian, akhir dari Gaddafi yaitu pada 20 Oktober 2011, Gaddafi ditangkap oleh kelompok pemberontak yang mengepung Sirte. Penangkapannya terjadi dalam kondisi dramatis, dengan laporan yang menyebutkan bahwa Gaddafi terluka dan mungkin disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Peristiwa ini masih menjadi bahan perdebatan. Video yang menunjukkan tubuh Gaddafi yang terluka dan tidak bernyawa menyebar luas. Kematian Gaddafi menandai akhir dari lebih dari 40 tahun kekuasaannya. Namun, justru memicu ketidakstabilan lebih lanjut di Libya. Tanpa pemerintahan yang kuat, negara ini jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan yang mendalam, yang mengarah pada konflik internal yang lebih besar antara berbagai kelompok milisi, faksi politik, dan pihak-pihak yang berusaha menguasai negara. Selanjutnya, setelah kematian Gaddafi. Pasca kematian Gaddafi, Libya mengalami ketidakstabilan politik yang parah. Pemerintah baru seperti Pemerintah Kesepakatan Nasional yang dibentuk pada 2015 serta kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar gagal untuk menyatukan negara. Alih-alih mencapai stabilitas, negara ini terjerumus ke dalam perang saudara yang berlangsung bertahun-tahun dengan faksi-faksi yang terus berjuang untuk menguasai wilayah dan sumber daya alam, khususnya minyak yang sangat bernilai. Intervensi asing baik dari negara-negara barat maupun negara-negara seperti Turki dan UAE semakin memperburuk situasi. Beberapa negara memberikan dukungan militer dan logistik untuk mendukung faksi-faksi tertentu, memperpanjang konflik. Selain itu, Libya menghadapi krisis kemanusiaan yang besar dengan banyak warga yang terpaksa mengungsi dan jutaan orang yang hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Pada tahun-tahun setelah kematian Gaddafi, upaya diplomatik untuk mencapai perdamaian, termasuk yang difasilitasi oleh PBB, belum berhasil mengakhiri kekacauan. Namun, beberapa gencatan senjata dan kesepakatan transisi politik berhasil dicapai pada tahun 2020 dan 2021 yang memberi harapan untuk kemungkinan perdamaian. Namun, tantangan besar tetap ada, karena berbagai kelompok milisi dan faksi politik yang saling bertentangan masih memperebutkan kontrol atas Libya. Secara keseluruhan, konflik di Libya tidak hanya berakar pada ketidakpuasan terhadap rezim Gaddafi, tetapi juga diperburuk oleh persaingan politik internal.
ketergantungan pada sumber daya alam seperti minyak, serta faktor-faktor eksternal yang ikut campur dalam urusan negeri Libya. Meskipun beberapa langkah menuju perdamaian telah dicapai, Libya masih berjuang untuk mencapai stabilitas yang tahan lama. Sekian sudah pemaparan materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.